Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Kita akan siapkan hati untuk memberi yang terbaik sore hari ini. Percayalah Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Juga firman yang akan kita dengar pada sore hari ini akan membangun kita semakin indah di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Bapa. Kami persembahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan, untuk bisa memberikan kepadamu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami sore hari dengan segala berkat daripada surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama-Mu Bapa Yesus Kristus Tuhan, kami mulai ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Biarlah dengan sukacita surga kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya, naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, datanglah dan bertahta Tuhan di atas puji-pujian umat-Mu yang mengasihi Kau. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kaulah pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan dan kebangkitan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Di sorga. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Katakan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan dan kebangkitan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Di sorga. Haleluya. Haleluya. Semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kita pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Katakan. Saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
hati kami. Pujian belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya, di surga. Haleluya. Haleluya. Semua Tuhan karena anugerah-Mu. Cukuplah kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, ya Tuhan, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, itulah segala-galanya bagi kami. Kami butuh hadir-Mu. Anugerah-Mu, ya Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sungguh Bapa, ini semua karena anugerah-Mu. Haleluya, bukan dengan kekuatanku. Oh, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, ya Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, sungguh bukan karena kekuatanku Tuhan. Semua anugerah-Mu,
hadapan Tuhanmu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, sungguh cukup bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, sungguh cukup bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, ya cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan anugerah-Mu. Yes, terima anugerah Dia sekarang. Terima anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Sungguh bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. ya Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, sungguh semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Oh Yesus, anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu. Yes, Tuhan. Kami tidak layak sebenarnya, karena kami orang-orang yang dulunya melawan Tuhan, berdosa, memalukan Engkau. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Kasih dan belas kasihan-Mu lah yang dapat menarik kami datang bertobat di bawah kaki-Mu. Karena itu kami mengharapkan dari Tuhan perbuatan-Mu lebih lanjut. Teruskan perbuatan-Mu dalam diri kami sampai hari yang besar
yang kami nantikan sangat mulia. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Ya, ini seri kedua di mana kita bicara tentang rapture. Saudaraku, seperti gambar ini di inset, di situ ada larva, ya, ulat, lalu dia melalui proses khususnya kepompong. Nah, itulah waktu di dalam kepompong itulah butuh waktu yang tidak diketahui, tersembunyi. Ya, jadi ini jelas perbuatan Tuhan. Jadi orang nggak bisa lihat, tapi sesuatu yang tertutup yang dikerjakan oleh Tuhan dan merubah seluruh dari kehidupan ulat itu yang menjijikan sekarang berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Saudaraku, semacam itu Tuhan memberitahu. Dalam Roma 12 dikatakan, oleh sebab itu serahkanlah tubuhmu. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, penyerahan kita bukan hanya melalui spirit kita setuju, jiwa kita oke, ya, kita mau disamakan dengan Tuhan. Tapi Tuhan minta juga tubuh kita. Kenapa, Karena tubuh inilah yang di dalamnya ada roh dan jiwa. Dan Tuhan ingin supaya keseluruhan dari kita itu benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Karena itu tema hari ini adalah harapkan tebus tubuh. Jadi tubuh kita ini harus mengalami penebusan. Ya. Nah, apa itu peristiwa rapture? Rapture itu seperti ini. Jadi tubuh kita nanti akan ditebus. Ya, ditebus artinya dibayar, dipisahkan, lalu dimiliki oleh Sang Penebus. Kalau kita rela untuk ditebus, maka satu kali kita akan mengalami hari yang sangat-sangat menggembirakan, puncak, yaitu yang disebut rapture. Jadi rapture adalah peristiwa puncak yang akan datang. Sebab Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Ya, siapa yang akan dijemput? Mereka yang mengalami proses yang tentunya tidak menyukakan bagi tubuh. Ya, seperti ulat itu harus masuk ke pompong, dia tidak makan, ya, beberapa hari, umumnya kurang lebih 2-3 minggu. Jadi dia absen. Semua kegiatan yang dulunya dilakukan, sekarang mesti berhenti total dan menyerahkan pada Sang Pencipta sepenuhnya untuk diubah. Nah, waktu kita mengalami itu, umumnya tubuh kita ini mulai mengeluh. Aduh Tuhan, kok begini ya? Aduh Tuhan, saya kok mengalami proses yang saya menyakitkan. Saya difitnah, saya tidak dihormati, saya kadang-kadang dibully, kadang-kadang menderita yang bukan kesalahan ini. Namun Tuhan jauh-jauh hari sudah memberitahuku bahwa kita anak-anak Tuhan jangan melihat sekarang. Kita itu mesti melihat yang akan datang, memperhatikan kesudahan. Ya, sebelum Musa berpisah dari orang Israel, dia membuat satu nyanyian. Dan salah satu ayat inilah yang saya senang. Dalam bahasa Indonesia kata "oh" itu enggak ada ya. Tapi saya tambahi, dan memang kalau sudah baca dalam terjemahan bahasa lain itu suatu seruan ya,
Ulangan 32 ayat 29 berbunyi, Oh, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. ya, kenapa kok ditambah oh? Ini biasanya suatu keluhan, satu teriakan dari seorang bapak atau ibu yang melihat anak-anaknya yang terus berbuat salah. Ya, kalau orang Jawa bilang, aduh, mbok yao gitu. Kamu ini nurut, ya. Nah, semacam itu suatu ya seruan dari pembimbing, pemelihara yang melihat orang yang dibimbingnya ini tidak mau nurut. Lalu ada satu hati jerit, oh sekiranya mereka bijaksana. Jadi apa toh yang diinginkan Tuhan? Saudara hidup bijaksana. Ya, bertahun-tahun sudah saya dari muda saya sudah memberikan PA mengenai baik belum tentu benar. Benar belum tentu bijaksana. Jadi itu terap ya. Jadi kita ini mesti melangkah dalam satu tangga mulai dengan hidup baik. Wah, itu sudah bagus. Tapi baik belum tentu benar. Karena itu Tuhan ingin supaya kita melangkah lebih lanjut. Bukan hanya baik tapi benar. Benar itu sudah bagus. Tapi belum 100% bagus. Karena mesti bijaksana. Nah, kapan kita menjadi bijaksana? Kalau kita memperhatikan akhir kesudahan. Jadi orang kalau tidak memperhatikan akhir, dia itu akan sembrono hidupnya. Karena itu saudara yang belajar ilmu etika, maka etika dimulai dengan kata-kata etika adalah orang yang mulai memperhatikan hal akhir. Nah, kata hal-hal akhir ini eskata, ya. Dan karena itu pelajaran ini eskatologi, doktrin perkara-perkara akhir, termasuk kematian. Ingat, akhirnya kita di bumi itu mati. Tapi apakah itu berhenti di situ? Kata Tuhan tidak. Kita akan dibangkitkan. Nah, orang yang bijaksana itu akan mempergunakan waktu. Karena itu saya berpikir sekarang ini banyak orang terikat dengan gadget sehingga waktunya itu disita dengan tidak disadari. Mereka membuang waktu. Dan Tuhan sudah memberitahu, ya, diminta dalam surat Efesus 5 supaya kita menjadi bijaksana dengan memperhatikan waktu dan mengerti kehendak Allah. Dua hal. Pakai waktu dan melakukan kehendak Allah. Jadi kita mesti bijaksana itu salah satunya mempergunakan waktu. Dan kita akan baik, artinya hidup kita itu mengenal, melakukan kehendak Allah kalau kita beretika. Kenapa? Karena beretika ini orang yang mulai memperhatikan hidup kudus. Itu etika Kristen. Jadi kalau kita ingin masuk surga, tidak mungkin kalau kita tidak mau kudus. Nah, tidak cukup waktu kita mulai melakukan, tapi Tuhan minta supaya kita bertekun sampai akhir. Sampai mati, bukan hanya sampai mati, tapi sampai penebusan tubuh kita. Sampai rapture. Nah, jadi saudara, banyak orang dipanggil kata Tuhan, sedikit yang dipilih.
Sudah ada yang dipilih, tapi tidak sampai akhir. Banyak di Alkitab kalau sudah baca. Ya, Raja Saul, ya, dia itu orang pilihan, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Yudas, orang pilihan, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Nah, untuk mengakhiri perlu bertekun terus. Sampai kapan? Sampai penebusan tubuh kita, rapture. Ya. Nah, kita mesti mengerti ini. Jadi Tuhan itu selalu caranya progresif. Karena itu iman kita juga harus progresif. Ya. Progresif berarti kita jangan seperti yang lalu. Ya, kita mesti sekarang. Dan bukan hanya sekarang terus, tapi yang akan datang. Saudaraku, cara Tuhan itu progresif. Progresifnya kapan? Waktu kita mulai percaya. Nah, itu yang lalu. Yang lalu kita percaya kepada Yesus, Allah yang menjelma jadi manusia, dan bukan hanya menjelma, tapi mati, disalibkan, sehingga keluar apa? Darah. Dan Musa berkata, segala perkara itu disucikan dengan darah. Jadi kalau kita mau suci, maka dimulai dengan iman kita menerima Yesus. Nanti dia pribadi yang akan menyucikan kita, spirit kita. Jadi spirit kita ini mulai mempunyai, kalau dapat kita katakan dalam bahasa Indonesia, apa itu spirit? Angan-angan. Karena itu kalau angan-angan saudara ini jelek, itu akan mempengaruhi hidupmu. Jadi mulailah dengan angan-angan yang baik. Angan-angan untuk bertemu dengan Tuhan dalam kondisi yang baik. Itu masa lalu. Tapi sekarang yang penting bukan hanya roh kita disucikan, tapi jiwa kita harus disucikan. Jiwa kita ini adalah pikiran, perasaan, kehendak. Ya, dan Tuhan memberikan bagaimana penyucian jiwa kita, yaitu dengan firman. Waktu kita baca firman dan waktu kita berdoa dalam roh. Karena itu firman dan Roh Kudus. Ya, saudaraku. Dan ini adalah waktu Tuhan menjelma menjadi manusia, maka firman itu menjadi daging. Karena itu kita mesti baca firman supaya menjadi daging. Artinya sampai dalam tubuh kita, kehidupan kita. Nah, kalau orang sudah kuat jiwanya, satu kali kalau terus dia tetap setia, maka yang akan datang, tubuh ini akan ditebus oleh Tuhan. Ditebus dari mana? Dari bumi. Jadi Tuhan itu akan cabut saudara dari bumi untuk mengalami rapture. Jadi ingat, proses penebusan itu progresif. Dan progresifnya mesti dengan iman. Karena itu Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa melalui kebenaran, ya, kebenaran yang kita terima terus tambah, maka iman kita itu akan bergerak maju, ya. Melalui kebenaran yang dinyatakan. Karena itu pentingnya sudah mendengar firman Tuhan yang terus baru. Karena itu kalau saya khotbah, seringkali saya mendapatkan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saya juga butuh. Ya,
Jadi banyak orang bukan berkisar terus pada kematian Tuhan Yesus. Terima kasih kalau sudah begitu, saudara pikirannya cuma Yesus yang baik. Tobat, pasti diampuni. Tapi saudara punya pikiran, kalau gitu berbuat dosa ya nggak apa-apa ya. Nanti tobat lagi. Kita nggak boleh begitu. Kita harus bertobat. Dan kalau bisa tidak mau berbuat dosa lagi. Nah itu hanya bisa kalau iman saudara itu bertumbuh dari iman kepada iman. Ya, bahasa Indonesia kurang baik terjemahnya di sini. Ya, kalau sudah nanti bisa bahasa Inggris dikatakan from faith to faith. Jadi kebenaran Allah itu mesti dinyatakan. Karena itu betapa pentingnya saudara mendengar kebenaran-kebenaran yang diungkap. Jadi khotbah itu bukan hanya untuk menyenangkan orang, ya, saudaraku, untuk bagaimana sukses, bagaimana diberkati, tapi yang penting bagaimana menggali firman itu sehingga ada satu kebenaran yang saudara itu, tidak pernah sudah dengar ini. Nah itu akan membuat imanmu ini tumbuh lebih baik. Ya, kalau kebenaran itu dinyatakan, maka iman kita akan bergerak dari iman kepada iman, seperti Bapak Abraham dikatakan sampai imannya sempurna. Dan oleh karena itu melalui firman Tuhan, lalu Allah turut campur dengan Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan bahwa oleh Roh Kudus kita itu akan disingkapkan, ya, hal-hal yang mulia, lalu dikatakan dan kita akan diubah oleh Roh Kudus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi selalu progresif. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini bisa makin terpukau. Ya. Tertarik dengan janji Tuhan, lalu kita berkata, "Oh, kalau gitu saya mau seperti itu tuh." Nah itu namanya pengharapan. Ya, dan Alkitab mengatakan bahwa Kristus itu pengharapan akan kemuliaan. Dan kapan itu terjadi? Kalau saudara mengalami rapture. Saudara sama seperti Kristus. Kristus dulu terangkat, disaksikan 500 orang. Jadi kalau ada saksi bukan cuma 2, bukan 3, itu sudah legal. Tapi ini sampai Tuhan mengajak 500 orang untuk melihat Tuhan naik ke sorga. Jadi Tuhan itu tidak mau apa yang dilakukan itu tidak otentik. Semua yang dilakukan Tuhan sangat otentik. Ada saksi-saksi. Ya. Nah karena itu saudaraku, kita ini tahu hidup kita ini kan tidak mudah. Menghadapi apa semua masalah, sakit, bullying dari orang, cemoohan, kata-kata yang menyakitkan, dan sebagainya. Ya, problem, dimakan uang kita, ditipu. Dan seringkali kita itu kalau sudah istimewa, kalau sudah sakit, istimewa, saudara kan mengeluh, Tuhan, aduh, kok begini ya? Nah, Tuhan mengerti. Roma 8 ayat 22-23 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, peraturan Roma
seorang anak dulu ya, anak itu tidak boleh pegang warisan waktu dia anak. Dia mesti menunggu sampai pengangkatan sebagai anak. Jadi waktu belum disahkan di pengadilan, anak-anak itu biasanya dibawa mentor. Nah, mereka menunggu sampai yang namanya dewasa. Ya. Dan kalau sudah dewasa, lalu betul-betul diberi hak betul-betul sebagai anak. Memang itu anak, tapi waktu kecil tidak punya hak sebagai anak. Karena selalu ada pembimbing yang membimbing. Misalnya anak kecil nggak bisa pegang cek, nggak bisa memberikan keputusan, nggak bisa, bukan? Nah, di sini katakan kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Segala makhluk termasuk siapa? Termasuk hewan. Sudah melihat hewan-hewan? Kalau di padang belantara, mereka digigit sama singa, mereka jerit, ya, saudaraku. Dan kalau saudara punya anjing, kadang anjing itu melolong, waduh, kalau sudah dengar itu miris rasanya. Waktu kami dulu mengadakan Pekan Pembangunan Rohani di Cilacap, saudaraku, waktu itu saya tidur, ya memang itu orang walaupun tempatnya kecil, tapi dia siapkan untuk ratusan pemuda-pemudi. Caranya gimana? Kasur gimana? Dia pakai jerami. Pintar juga ya. Jadi dia pergi ke ladang, ya lalu beli aja jeraminya, diambil, lalu ditaburkan. Jadi kita tidur di atas jerami. Ya, dan waktu ada istirahat, kami itu pergi ke pantai. Waktu ke pantai, lalu kami mendengar suara lolongan. Kita lari ke sana. Ternyata apa yang kita lihat? Ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba melolong. Kenapa? Kita ke sana melihat, ikan lumba-lumba ditangkap, di sebelahnya ada anaknya. Kecil. Oh. Jadi induk ikan lumba-lumba ini melolong karena ditangkap. Saudaraku, miris rasanya. Ya, jadi bukan hanya manusia mengeluh, tapi binatang-binatang yang kalah, yang jadi mangsa, kadang-kadang juga mengeluh. Ya. Dan lebih lagi di sini katakan, bukan hanya mereka saja, manusia dan binatang, tapi kita juga yang sudah menerima karunia sulung roh. Kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kadang-kadang kita mengeluh. Aneh ya, padahal Alkitab mengatakan Roh Kudus itu roh apa? Penghibur. Ya, jadi dalam dunia ini memang Tuhan memberikan hiburan khususnya saat-saat kita menderita. Ya, mungkin saudara dimarahi oleh orang tuamu, padahal orang tuamu yang salah, begitu. Saya masih teringat dengan peristiwa semacam itu. Ya, saya nggak salah, tapi saya dihajar sama mama karena memberikan laporan yang salah. Saya dihajar, saya rasa waduh, kok begini ya? Ya. Jadi kadang-kadang kita itu nggak bisa melawan, kita mengeluh. Mengeluh sama siapa? Sama Tuhan. Dan kita di dunia ini juga begitu.
Kapan ya Tuhan Engkau datang membebaskan tubuh kami? Dalam Modern King James dikatakan pembebasan tubuh itu dikatakan awaiting adoption, the redemption of our body. Menunggu adopsi sebagai anak yang punya hak, ya, suatu penebusan tubuh. Jadi waktu kita nanti diangkat sebagai anak-anak Allah. Sekarang kalau saudara berkata, saya anak Allah. Orang dunia berkata apa? Apa toh modelmu? Modelmu ya sama dengan saya, kok anak Allah. Apanya? Nah, kita tunggu nanti. Saat kita betul-betul diadopsi, kita diubah. Dalam waktu itulah, keluhan kita akan hilang. Ya, jadi untuk menanti ini butuh pengharapan di tengah-tengah keluhan kita. Nah karena itu Roma 8 ayat 2 dan 23 ini dilanjutkan dengan ayat 24-25 yang berbunyi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Iya, jadi kata Tuhan pengharapan kita itu beda dengan pengharapan di dunia. Misalnya pengharapan saudara, nanti kalau lulus dikasih mama arroji. Wah, terus dapat arroji. Itu kelihatan, betul? Tapi Tuhan berkata, kita itu mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi real. Kapan itu? Kalau kita nanti setelah mati. Kenapa? Karena Tuhan berkata, apa yang kita lihat dengan mata jasmani sekarang, itu sifatnya sementara. Coba apa saja yang sudah lihat? Semua sifatnya sementara. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang nanti sifatnya kekal. Dan untuk yang kekal ini sekarang tersembunyi, tidak kelihatan. Misalnya sorga, kita nggak lihat. Ya, apa itu nanti ada pohon-pohon yang berbeda dari pohon sekarang. Kita nggak lihat. Ya, sungai-sungai tidak seperti yang kita lihat sekarang. Nanti di sorga juga ada sungai-sungai. Itu semua kita tidak lihat. Ya. Nah, kata Tuhan, bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat? Tapi kita ini mengharapkan yang tidak kita lihat. Kenapa? Mengharapkan yang kekal. Karena konteks Tuhan, semua yang kelihatan itu sementara. Fana. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Dan untuk supaya kita ini bisa tahan mengharapkan sampai nanti menjadi kenyataan, perlu yang disebut ketekunan. Dari bahasa hupomone. Hupo itu di bawah. Ya, dikatakan patient continuance. Jadi sabarnya mesti terus sampai menunggu waktunya. Karena itu anak-anak Tuhan setelah kita dipanggil, dipilih, kita ini mesti tekun sampai akhir. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, di sini tadi katakan tekun itu hupomone. Kalau bertahan ini hupomeno. Meno artinya tinggal. Jadi tinggal di bawah. To stay under. To stay under what? To stay under authority. Jadi kita ini masih mau tunduk terus di bawah otoritas. Ya. Jadi jangan sudah itu melawan otoritas.
terhadap pemerintah juga. Karena itu saya tidak anjurkan orang-orang Kristen itu melawan pemerintah dengan berdemo dan sebagainya. Nanti caranya Tuhan bisa menggulingkan lah. Gampang Tuhan gulingkan pemerintahan. Kalau ada keluhan-keluhan ya seperti zamannya Lot. Lot itu mengeluh di Sodom. Akhirnya apa? Sodom dibakar oleh Tuhan. Nah itu caranya Tuhan, lebih drastis. Jadi kita anak-anak Tuhan itu mesti belajar menyerahkan kepada Tuhan. Karena itu betapa pentingnya yang disebut harapan. Ini katakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, jadi banyak kali kita cuma menerima pengajaran, kita diselamatkan oleh iman, betul, betul. Kita diselamatkan oleh anugerah, betul, betul. Tapi seringkali lupa bahwa ada kata yang lain, diselamatkan dalam. Ini loh kata dalam pengharapan. Karena itu kita bicara sedikit tentang pengharapan. Ini saya mendapatkan gambar yang bagus. Ada orang bikin rumah seperti ini, susahnya bagaimana ini? Ya, jadi waktu dia membangun ini pasti biaya tinggi sekali. Dan yang hebatnya, fondasinya itu gunung batu. Wow. Kalau sudah lihat rumah-rumah itu biasanya fondasinya dari batu-batu gunung yang dipecah-pecah. Tapi ini gunungnya, waduh kuat bukan main. Ya, saudaraku, jadi apa itu harapan? Saya tuliskan harapan itu kekuatan untuk bertekun sampai akhir dalam hidup yang kudus. Banyak orang setelah percaya Tuhan hidup kudus sebentar, lalu nyeleweng, berbuat dosa, nggak kuat. Saya katakan dia punya iman, tapi nggak punya pengharapan. Dia punya kasih, tapi nggak punya pengharapan. Karena pengharapan ini yaitu seperti 1 Petrus 1 ayat 13 ini yang berbunyi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, sebab itu siapkan akal budi. Jadi jelas pengharapan itu kuncinya di kepala saudara. Jadi bukan hanya perbuatanmu, tapi kepalamu ini loh. Kepala kita ini banyak gangguan ini. Khususnya pikiran kita, perasaan kita. Ya, siapkan akal budimu, waspadalah, hati-hati. Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Jadi kita mesti mempunyai pengharapan yang komplit. Apa? Atas anugerah yang dianugerahkan kepada kita waktu penyataan. Waktu Yesus nyata. Nyata di mana? Waktu dia datang di udara. Kita anak-anak Tuhan nanti nyata, kita akan rapture. Ini waktu penyataan. Kata Tuhan, siapkan akal budimu untuk ini. Nah, untuk ayat ini 1 Petrus 1 ayat 13 saya coba kita bandingkan dengan bahasa Inggris ya, supaya lebih jelas. Karena agak berbeda. Siapkan akal budi tadi dalam bahasa Inggris secara harafiah ditulisku. Therefore girding up the loins of your mind. Girding up itu artinya mengikat. Ya. Mengikat pinggang pikiran. Woi. Begitu. Ya. Dalam bahasa aslinya, bahasa
Suku Greek-nya dikatakan ospos, procreative power. Jadi orang itu punya procreative power. Itulah spirit sebetulnya. Karena itu spirit orang ini dahsyat. Sekarang bisa membuat AI, artificial intelligence. Dari mana? Dari procreative power. Tapi sayang, procreative power ini tidak diikat. Sehingga lalu bikin macam-macam. Bikin apa? Bikin kehancuran. Ya, memang hebat. Tapi orang yang bikin AI itu nyesal. Kenapa saya nemukan ini? Dia resign. Saya salah ini. Nanti dunia bisa rusak oleh procreative power saya ini. Dalam mind saya. Ya. Ayat ini berkata, karena itu ikatlah ya kuasa kreatifmu di pikiranmu itu. Lalu waspadalah, being sober. Dalam bahasa aslinya nepo, artinya to abstain from wine. Jangan sampai mabuk. Ya, dan biasanya orang-orang kalau sudah punya ilmu gitu, mabuk apa sih? Mabuk kebanggaan. Mabuk duit. Farmasi-farmasi di dunia ini. Saya mendengar banyak aturan yang salah. Ternyata untuk cari duit. Ini menyedihkan. Ya, lalu di koma, perfectly hope. Ya, tadi katakan supaya kita itu betul-betul meletakkan pengharapan seluruhnya. Ayat bahasa Inggris berkata, supaya pengharapan yang sempurna. Ya, dan itu oleh karena anugerah Tuhan yang dibawa oleh Tuhan kepadamu waktu penyataan Yesus, waktu Yesus nanti datang. Nah, kedatangan Tuhan ini menjemput gerejanya sebagai mempelai. Karena itu mari kita kembali kepada skema yang saya berikan. Waktu saya buat skema ini bukan sebentar, cukup lama, karena bikin lingkaran-lingkaran itu biasanya nggak gampang. Ya. Nah, kita lihat ini. Ya. Satu hari akan terjadi bahwa kita nanti akan ya tidak melihat semua orang, tapi hanya orang percaya yang sudah dewasa melihat Yesus datang di udara. Karena dia akan datang seperti pencuri yang sebelah kiri itu. Kedatangan Kristus di udara. Dia datang seperti pencuri. Ya, mengangkat siapa? Mengangkat buah sulung gereja. Siapa itu buah sulung gereja? Yaitu pribadi-pribadi yang percaya. FN, firman nubuat sebelum terjadi. Jadi sekarang kita mesti percaya walaupun kita tidak lihat. Dan orang-orang itu akan luput dari MS, masa sengsara. Luput masa sengsara awal, luput masa sengsara besar. Karena itu saya harap semua kita sekarang berusaha untuk bisa menjadi BSG, buah sulung gereja. Untuk diangkat lebih dulu. Untuk bertemu Tuhan di udara. Mengalami pernikahan anak domba Allah. Ya. Tapi 2 minggu lalu saya sudah terangkan bahwa ada hari anak manusia. Ya, kotak di atas saya tuliskan 2 sesi kedatangan Tuhan. Ada orang ingin melihat satu dari hari anak manusia, tapi tidak dapat. Itulah orang-orang yang termasuk yang namanya buah susulan gereja. Ya, Yesus. Kenapa? Mereka percaya setelah melihat.
Karena itu kata Tuhan, berbahagia bagi orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita mesti percaya. Ya, walaupun nggak lihat apa-apa. Tapi yang namanya buah susulan gereja, ini baru percaya nanti, loh ya benar ya, khotbahnya Pak Bekti, sekarang ini, waduh kok ketinggalan. Nanti saudara bisa buka YouTube, klik, Left Behind. Itu film-film tentang orang yang ketinggalan dari rapture pertama. Maka mereka masuk akan masa sengsara. Ya, itu namanya buah susulan. Karena percaya setelah melihat fakta. Loh benar ya. Loh kok enggak ada pendetanya. Yang baik-baik. Ada pendeta yang kurang baik. Tertinggal di muka bumi. Ya, dan nanti kuasa antikris. Sengsara besar. Ya, dan nanti kalau sudah selesai, Tuhan datang ke bumi bersama saleh-salehnya. Karena itu ada 2 pengangkatan. Rombongan pertama itu sedikit. Yang sudah matang lebih dulu, buah sulung gereja. Yang masih harus diproses, yaitu buah susulan gereja. Karena itu saudara sekarang mesti ngotot ya. Bagaimana saya mesti masuk dalam kelompok buah sulung gereja. Ya. Ini nanti kalau saudara sudah alami baru, ya benar ya. Apa yang diajarkan Pak Bekti, aduh kita sekarang mengalami zaman sengsara ini, susah. Kita dikejar-kejar oleh antikris. Nah, karena itu apa toh jeripaya apa yang harus dialami oleh orang Kristen? Sekarang apa? 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Nah, kalau kita baca konteksnya nanti, kalau sudah baca nanti ayat 8 mulai atau ayat 7, sudah baca di situ, dikatakan latihlah dirimu beribadah. Wah, kalau latihan itu masih berjuang. Saudara angkat barbel saja atau jalan kaki, saudara masih berjuang. Ya, latihan fisik loh ya. Dan Tuhan kata, latihan fisik sedikit gunanya. Oh, sedikit. Banyak Pak Bekti. Betul. Banyak hanya untuk kesehatan di muka bumi. Tapi untuk terus, tidak. Tapi banyak orang kalau latihan fisik sampai naik ke gunung. Wih, sampai wah, keringetan. Beli alat-alat. Ya, saudara tahu main golf itu mahalnya bukan main. Betul? Tapi orang melakukan. Kenapa? Senang, sehat. Tapi sayang, itu sih boleh saja. Saya pun juga jalan kaki untuk menjaga kesehatan jasmani. Tapi jangan lupa juga yang jauh lebih penting, berjerih payah dan berjuang dalam ibadah. Nah, perjuangan yang paling penting ibadah itu ada 3 hal yang dituliskan dalam Matius 6. Yaitu pertama, derma. Saudara kasih uang sama orang itu, wah itu jerih payah. Kenapa? Karena saudara jerih payah cari uang, dikasihkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu jerih payah bukan? Itu derma kata Tuhan. Yang kedua, berdoa. Karena itu banyak orang suka datang minggu. Tapi kalau sudah berdoa, aduh, berat. Ditambah dalam Matius 6, tambah 1 yang lebih berat. Puasa. Wah,
Banyak orang berpuasa tapi katanya puasa Daniel. Puasa Daniel itu ya tidak makan daging. Wah enak, saya ya bisa. Mau setahun ya bisa. Kalau enggak cuma makan daging, makan ikan kan boleh. Ya, makan sayur kan boleh. Ya, makan susu. Banyak orang lalu ambil puasa Daniel. Saya kira siapa yang ngajari puasa Daniel itu tidak makan daging? Puasa Daniel ya Daniel puasa betul-betul tidak makan. Ya, dan ini perlu perjuangan. Ya, untuk ibadah itu korban uang, doa, puasa. Wah. Perjuangan yang berat. Ya, tapi itulah ibadah. Nah, apa yang kita harapkan setelah kita berjerih payah dan berjuang dalam ibadah? Tentunya perhentian, betul? Capek. Waduh, berjuang, capek. Kita berhenti. Kapan kita berhenti kata Tuhan? Nanti ada hari ke-7. Nah, karena itu sudah mesti mengerti sedikit tentang programnya Tuhan hari ke-7. Sudah lihat gambar ini? Ya, saya tuliskan Adam, lalu ada lengkungan 6, itu 6 itu angka manusia, hari manusia. Jadi Tuhan itu sejak Adam, itu kita sudah akan menghabiskan waktu 6.000 tahun. Kronologinya memang begitu. Jadi jadwal waktu rencana Allah dari Adam sampai sekarang itu kita sudah lengkungan kuning yang kedua. Bahkan sudah mendekati tanda panah merah kita itu. Karena itu kata Tuhan juga punya aturan, 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 Sabat. Ya. Jadi 6 itu angka manusia, 6 hari manusia harus bekerja, dan 6 tahun ada aturan lagi, 6 tahun ladang boleh dikerjakan, tapi tahun ke-7 ladang tidak boleh dikerjakan sama sekali. Nah itu nggak pernah dilakukan oleh orang Israel. Ya, karena itu Tuhan memberikan sekarang waktu apa? 6 milenium, 6.000 tahun untuk hari manusia. Nanti ada hari Tuhan. Hari Tuhan itu lengkungan ke-7. Jadi hari Tuhan itu kalau Tuhan kata hari Tuhan 1000 tahun. Karena itu surat 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, di pemandangan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi saudara mesti mengerti, hari Tuhan itu apa? Kalau kita nyanyi, this is the day, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Itu sebetulnya kita menanti hari Tuhan ini. 1000 tahun pemerintahan Tuhan di muka bumi, damai sejahtera 1000 tahun. Wow. Setelah itu, bumi kita ini lalu dibakar. Dan Tuhan ganti dengan bumi dan langit yang baru. Dan itulah disebut hari Allah. Ya. Jadi kita ini mesti mengerti program Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kita pikir, dunia ini masih bergulir terus. Enggak loh. Sebentar lagi akan datang tanda merah panah itu. Kedatangannya kedua untuk mendirikan kerajaan sorga. Ini kita mesti sadari. Karena itu apa yang diharapkan oleh orang-orang yang bekerja, Sabat. Kapan kita bersabat? Saat rapture. Nah, kita tahu, dalam kekristenan itu ada iman, harap, dan kasih. Coba lihat gambar ini.
Iman dan kasih ini bisa ditarik oleh karena harapanmu meningkat. Karena itu banyak orang iman dan kasih itu titik-titik itu. Jadi ditariknya cuma sedikit karena harapannya cuma sedikit. Tapi harapanmu kalau besar itu akan ditarik terus, ditarik sampai saudara itu mengalami rapture. Nah, apa kata Tuhan tentang harapan? Nah, sudah lihat gambar inset itu. Ada orang pakai pakaian perang. Iman dan kasih digambarkan sebagai baju sirah. Baju untuk penutup perlindungan dalam peperangan. Tapi harapan ketopong kepala. Nah, mana yang lebih penting? Ya semuanya penting. Kalau sudah ditusuk dadamu, mati. Tapi dari semuanya itu, ketopong ini harapan. Karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 8, ketopong pengharapan. Pakailah ketopong pengharapan. Jadi kalau begitu, pengharapan itu letaknya di pikiranmu. Jaga ini pikiran kita. Mindset. Nih, bahasa baru. Mindset. Ya. Jadi kamu jaga mindsetmu, jangan sampai salah. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Karena mindsetnya salah. Sehingga iman dan kasihnya belum ditarik sampai tinggi. Ya. Nah, saya sekarang terangkan apa itu iman. Iman berarti melihat yang tidak kelihatan. Itu kata Tuhan. See the unseen. Itu iman. Kenapa kau percaya? Ya karena firman Tuhan mengatakan, kita kan tidak pernah lihat sorga. Tapi kenapa percaya ada sorga? Ya karena iman. Iman melihat yang tidak kelihatan karena ditulis di Alkitab. Apa itu harap? Harap itu menantikan yang tidak kelihatan. Jadi saudara mesti melihat dulu. Saudara mesti punya iman dulu tentang sorga. Baru punya harapan tentang sorga. Betul? Apa itu kasih? Kasih itu melakukan demi yang tidak kelihatan. Jadi saudara ingin masuk sorga. Saudara coba disuruh Tuhan mengampuni orang. Wah ini itu nanti, hadiahnya nanti. Saudara korban, hadiahnya kapan? Nanti. Karena itu sekarang kalau sudah korban, tidak dihargai, nggak apa-apa. Jangan kecewa. Karena engkau melakukan demi yang tidak kelihatan, itu yang betul malah. Itu tandanya engkau mengasihi dengan iman. Jadi engkau tidak butuh hormat dari orang. Kebanyakan orang di dunia ini memberikan uangnya karena untuk dihormati. Betul nggak? Kenapa orang-orang kaya seperti Bill Gates dan sebagainya memberikan uang miliaran dolar? Wah, karena itu namanya ya dihormati. Tapi kita anak-anak Tuhan jangan begitu. Kita melakukan demi yang tidak kelihatan. Kapan itu? Nanti upahnya kapan? Kedatangan Tuhan. Dan kita bisa bersahabat. Ya. Jadi harapan itu adalah jangkar daripada jiwa kata Tuhan. Untuk menjangkau perkara yang tidak nampak. Ya. Roma 8 ayat 24 tadi dikatakan, kita diselamatkan di dalam pengharapan. Dari New King James dikatakan, for we were saved in this hope. We were saved in, di dalam pengharapan. Ya, lalu saudaraku, dalam Efesus 2 ayat 8, umumnya orang Kristen cuma kenal ini. For by grace
You are saved through faith. Kamu diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Ini yang sudah dengarkan dari banyak hamba Tuhan. Tapi jarang hamba Tuhan mengungkap yang ini. Ya, Roma 8 ayat 24. For in hope we were saved. Di dalam hope, pengharapan. Jadi kalau begitu begini, saya resume. Kita diselamatkan, we are saved by grace, oleh iman, oleh anugerah. Through faith, melalui iman. In hope, di dalam pengharapan. Jadi mesti tiga-tiga. Jadi banyak kali kita cuma nunggu anugerah Tuhan. Tapi iman kita tidak mau naik. Gak bisa. Tadi katakan from faith to faith. Iman kita mesti naik sampai anugerah Tuhan makin besar. Makin besar sampai saudara itu akan masuk dalam pengangkatan. Tapi mesti in hope. Nah ini saudara mesti terus di dalam pengharapan. Oleh anugerah, dan anugerah itu apa? Yesus. Ya, kita diselamatkan oleh pribadi Yesus. Melalui iman itu jalurnya. Tapi di dalam pengharapan. Nah ini di dalam ini posisi kita mesti di dalam Kristus. Jaga posisimu. Roma 8 ayat 24-25 kita diselamatkan dalam pengharapan. Coba bacakan 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, jadi kita mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan ini yang sukar. Karena kita nggak lihat, tapi kita melihat di mana? Kita melihat di dalam janji Tuhan ini. Karena itu apa janji Tuhan? Ini, ya, pengharapan kita akan bertubuh kemuliaan serupa dengan Yesus. Ya, konklusinya ini 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, pengharapanmu apa? Banyak orang ke gereja pengharapannya supaya diberkati, supaya rumah tangga kita baik, bahagia. Kalau bahagia di bumi saja, saudara adalah orang yang celaka, kata Paulus. Pengharapan Paulus, pengharapan Yohanes menjadi sama seperti Dia. Apa itu sama? Yaitu bangkit dari antara orang mati dan dipermuliakan. Sama seperti Tuhan. Kita pakai tubuh yang berbeda. Serupa dengan tubuhnya. Ayat ini berkata, saudara-saudara, kita sekarang adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata. Ya tak? Kalau sudah berkata, saya anak Tuhan. Anak Tuhan. Oh, kamu ya anaknya bapakmu toh. Anak Tuhan mana? Rupa kita ya rupa bapak kita. Tapi satu kali akan menjadi kenyataan. Kita menjadi sama seperti Yesus. Mulia, penuh kemuliaan Tuhan. Karena itu mari,
Dengan pengajaran ini saudara mempunyai harapan. Yesus, saya mau tinggal dalam Tuhan. In hope. Aku mau tinggal dalam Engkau karena Engkau adalah harapan jiwaku. Ingat, harapan ini berhubungan dengan jiwa saudara. Karena itu kalau saudara mempunyai jiwa yang tidak mau goncang, kata Tuhan harapan itu seperti jangkar yang membuat kamu tidak akan goncang. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Oh, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Saudaraku, yang paling bahaya itu jiwa kita. Spirit kita ini nurut, tapi jiwa kita yaitu pikiran kita, nah ini paling bahaya. Pikiran kita kadang-kadang bisa nyelonong, melanggar. Walaupun kita tahu itu firman Tuhan, tapi kita langgar. Ini jiwa kita. Makanya keselamatan itu bukan keselamatan roh, keselamatan jiwamu. Kalau jiwamu belum selamat, rohmu juga enggak akan selamat. Karena itu mari kita mau berdiri. Kita nyanyikan dengan pengharapan Tuhan. Beri aku kekuatan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Mari kita mau betul-betul mengharapkan Yesus. Hanya orang yang di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Engkau berkata, Tuhan beri aku pengharapan. Biar kepala pikiranku ini Engkau lindungi. Pikiranku Engkau lindungi. Supaya pikiranku jangan rusak. Perasaanku jangan rusak. Oleh karena aku melakukan yang tidak benar. Tolong pikiran dan perasaanku Tuhan tutup dengan ketopong-Mu. Engkau harapan jiwa kami.
Yesus harapan jiwa, Yesus harapan hidup. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Beri selamat suka, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwa. Puji Tuhan, angkat suaramu, biar kau bersuka. Kami akan diubah serupa dengan Engkau, Yesus. Kami angkat hati kami, di tengah keluhan fisik kami. Kami mau tetap berglori. Biar jiwaku bersorak, jiwaku bersuka cita. Yes Lord, yes Lord. Hari yang mulia, hari yang besar, hari kesukaan Tuhan. Sedikit harapan, Gloria sana karamase. Biar hati kami tetap berglori, Tuhan, berglori. Sekarang aku, oh ya Rabase, haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa secara khusus. Mungkin di antara anak-anak-Mu Tuhan, ada yang Tuhan mengalami hinaan, bahkan hoax, kata-kata yang gak benar, memakai medsos, membuli. Kuatkan hati mereka untuk melihat itu sifatnya sementara saja. Hal-hal yang tidak benar yang disuarakan sifatnya sementara. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit,
Mungkin mereka menderita oleh karena sakitnya. Tuhan, biar mereka berkata, sementara saja. Ini aku tanggung sementara, tubuhku akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, lepas dari sakit penyakit. Biar hatiku tetap gembira. Mungkin ada yang mengalami, Tuhan, kehancuran ekonomi. Engkau tolong, Engkau memberikan keyakinan bahwa segala perkara sifatnya sementara. Engkau berkata, asal makan dan minum cukup, cukuplah bagimu. Asal kami bisa hidup oleh anugerah-Mu, cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus teguhkan anak-anak-Mu, kuatkan dengan pengharapan yang kokoh. Satu kali tubuh kami akan diubahkan oleh Engkau. Mulia, rapture, dan kami bertatap muka dengan Engkau secara pribadi. Dan sebentar Tuhan, kami mohonkan anugerah-Mu untuk Engkau berkati anak-anak-Mu yang mereka menadakan tangannya. Dan sekarang sudah kuterimalah berkat anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Terima di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.